Sangat jarang orang tua sekarang yang nanya sama anaknya, udah sholawat pagi belum? Yang ada, udah sarapan belum? Udah sholawat sore belum? Yang ada, udah makan siang belum? Udah mandi belum? Udah mandi belum? Udah gosok gigi belum? Tapi udah sholawat belum? Tanda tanya. Gak usah jawab. Insya Allah jawabannya sama kok. Banyak yang lupa nanya sama anak. Terus anaknya akhlaknya jadi gak bener. Anaknya dipanggil membangkang. Anaknya dinasehatin gak mau denger. Anaknya diajak untuk ibadah susah. Orang tuanya protes, menyalahkan sekolah, menyalahkan pergaulan, menyalahkan televisi, menyalahkan handphone, menyalahkan A sampai Z. Semua itu adalah di luar diri. Di luar diri. Masalahnya bukan yang di luar, masalahnya yang di dalam. Masalahnya di dalam. Karena nur yang di dalam gak memancar, maka gak bisa melihat yang benar, yang kelihatan yang salah. Makanya nasihat sebanyak apapun gak akan menjadi suatu amal yang dilaksanakan oleh anak. Kenapa seperti itu? Karena dalam sebuah hadis Rasul menyatakan SAW, inna akrabakum mini yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan atau kama qala SAW. Bil makna seperti itu. Nanti di hari kiamat yang paling dekat denganku adalah yang paling mulia akhlaknya, yang paling bagus akhlaknya. Itu nanti yang paling dekat denganku. Di riwayat lain Rasul juga bersabda SAW, sesungguhnya yang paling dekat denganku di antara kalian semua adalah yang paling banyak sholawat. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mattanallahu bituli hayatih. Coba nanti lihat di video yang beliau siaran langsung beberapa hari yang lalu, membahas kitab Surah Nabawiyah. Di situ beliau menjelaskan dari hadis ini, maka seseorang yang pengen akhlaknya itu mulia adalah dengan banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Banyak sholawat akan membuat akhlak menjadi mulia. Kenapa? Karena janji Nabi nggak mungkin keliru SAW. Yang paling dekat denganku yang banyak sholawat, yang paling dekat-dekatku yang akhlaknya mulia. Sehingga kalau ada orang yang akhlaknya belum mulia, ya akhlaknya belum mulia, dia banyak sholawat, gimana ini bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Wong akhlaknya belum mulia, tapi dia banyak sholawat. Ininya kan seperti bertentangan ya dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Jangan mengatakan seperti itu, belum selesai proses. Banyak sholawat tadi akan menjadikan hatinya bercahaya, sehingga cahaya sholawat itu akan memancar ke penglihatannya, memancar ke pendengarannya, memancar ke tangannya, memancar ke kakinya, sehingga lambat laun matanya berubah, yang tadinya melihat yang haram berubah jadi suka melihat yang halal. Kakinya yang tadinya mudah bergerak ke tempat yang haram, tiba-tiba nggak mau diajak ke tempat yang haram, pindah ke tempat yang halal dan dianjurkan. Sekujur tubuhnya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya sholawat. Bagaimana bisa? Karena Allah telah mengatakan, dan ini membuat senang Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Rasulullah SAW keluar dengan wajah berseri-seri yang membuat sahabat menjadi terheran-heran. Gak pernah melihat Nabi SAW bahagianya seperti itu. Maka sahabat nanya, wahai Rasulullah, wajahmu tampak berbahagia, ada apa ini? Kalau kita lihat wajah orang sumringah, pasti kita nanya, manten anyar ya? Baru nikah ya? Penasaran tuh ada apa? Dapat door prize ya? Ada kasih hadiah besar ya? Sahabat juga penasaran, apa yang membuat bahagia Nabi Muhammad SAW? Maka Rasul mengatakan, baru saja malaikat Jibril AS mendatangiku dan mengatakan, Allah menitipkan pesan kepadamu, salam kepadamu. Siapapun dari umatmu yang mengucapkan satu sholawat untukmu, aku bersolawat kepadanya 10 kali. Aku bersolawat kepadanya 10 kali. Kalimat ini seringkali tidak kita pahami. Oh, dapat 10 sholawatnya Allah, dapat 10 sholawatnya Allah. Feelnya apa? 10 sholawatnya Allah, rasanya apa itu? Emang Allah bisa dihitung? Allah itu Tuhan, bukan makhluk. Makhluklah yang dihitung. 10 dari Allah artinya apa?
Allah ingin menunjukkan sangat mubalaghah. Karena satu, kalau Allah bilang sekali aku bersolawat kepadanya, selesai, berarti selama-lamanya, abadi. Dan kalau Allah bilang aku bersolawat kepadanya, berarti Allah ngampunin dia, Allah rahmatin dia, Allah angkat derajatnya, Allah bimbing dia, Allah perintahkan makhluknya Allah yang mulia malaikat untuk mengitarinya, alam disuruh membantunya. Itu artinya solawatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ada al-asi, orang yang ahli maksiat, dia rajin solawat, maka Allah yang membereskannya. Allah akan merubahnya menjadi ahli taat. Karena janji Allah, siapa banyak solawat akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak layak, maka Allah yang melayakkannya. Allah yang melayakkannya, Allah yang memampukannya.